Foundation aja ya, Pak. Jujur ya, Rumius, gue kira 800.000 itu means like a whole package. No, which is like just one product. Ini satu foundation 800.000, kan you imagine that? Stories, I'm a fool for your love. Pengen cakep? Ya cuma di BKC. Hey, still with me Krishna. BKC akhirnya episode kedua. Ada siapa kali ini? Let's go check out. Finally kita ketemu di second episode of Bikin Kamu Cakep. Nah, kali ini kedatangan tamu spesial lagi. Dan yang pasti di episode kali ini adalah seseorang yang kerjaannya sebenarnya jarang banget orang melihat orangnya yang bekerja di bidang itu. Tapi hasilnya kamu bisa selalu tonton kayak misalnya di sinetron, apapun lah ya, di YouTube dan lain-lain gitu. Nah, siapa dia? Kita langsung kenalan aja. Hai, namanya adalah? Nama aku Liza Adila. Oh, oke. Dan kamu bekerja sebagai? Aku pekerjaannya sekarang sebagai makeup artist. Tuh, muah, iya kan? Oke. Kalau kita ngomong bener ya, tapi ya Liza ya, kayak aku bilang ya, orang taunya tuh hasilnya kamu. Iya. Bener kan? Jarang kamunya yang di-expose. Iya. Ya, oke. Now, it's the time. Maksud aku gini nih, kamu boleh dong cerita mulai kapan kamu menggeluti bidang makeup artist ini, dan kenapa makeup artist gitu? Maksudnya bisa dong yang lainnya. Kalau yang aku tahu kan sekarang apalagi during pandemic nih orang pada jualan baju apa segala macam. Kenapa sih? Kenapa mua gitu? Awalnya sih aku itu 2017 sebenarnya posisinya itu aku baru banget selesai skripsi, nungguin wisuda ceritanya Mas. Nungguin wisuda. Jadi jeda mau wisuda itu kosong waktu. Oh iya sih. Saat kosong waktu itu disupport lah sama orang tua aku. Kayak kamu daripada nggak ada yang dikerjain di rumah, mending tambahin skill deh. Coba dengan make up, karena kan kamu punya banyak make up nih. Justru gitu. ini datangnya dari orang tua ya? Dari orang tua awalnya. Jadi kayak cuman dikasih kesempatan buat kamu kursus aja deh, daripada make up yang kamu punya kebuang gitu aja, terus di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya udahlah, mencobalah dengan modal apa ya? Nggak terlalu banyak browsing juga sebenarnya, cuman kayak ya udah deh, ini masih cocok stylenya, terus kayaknya aku ngerasa oke nih kalau belajar sama salah satu MUA senior ini gitu. Akhirnya hold. Tapi berarti gini, kamu tetap mengikuti kursus dan lain-lain itu akhirnya? Iya. Oke. Jadi aku awalnya kursus dulu, terus sempat karena baru lulus kuliah ya, sempatlah mencari-cari pekerjaan juga. Tapi berakhir dengan aku memang lebih nyaman di dunia ini. Oh, jadi pernah kerja sebelumnya? Apa tuh? Di mana? Nggak usah sebutin kantornya lah, mungkin di bidang apa? Salah satu ini BUMN sih. Oh, padahal tuh kamu udah kejamin loh, anak sampai 2 nanti lahir tuh ditanggung loh. Sekarang susah semuanya, gitu. Tapi gimana ya Mas, karena mungkin background aku sebelumnya juga seneng fotografi kan, seneng di balik layar, tapi memang nggak dijadiin pekerjaan pada saat itu. Terus akhirnya sekarang jadi MUA, ngerasain di belakang layar juga, terus kayak kok asik ya, oh iya make upin kayak gitu, terus hasil karyaku itu dilihat orang lain. Gitu. Sebelum cerita detail-detailnya apa aja yang kamu punya nih untuk melengkapi setnya itu gitu kan ya, aku pengen tahu juga nih, maksudku bener nggak sih kalau apa ya, stigma di luar sana tuh bahwa sebetulnya itu ada nih yang aku pernah dengar, mua itu sebenarnya nggak pure mua doang loh. Katanya ada kliniknya, makanya bikinnya cantik. Akhirnya kalau di frame tuh, bisa gimana, bener nggak sih kayak gitu? Gimana nih maksudnya? Kliniknya katanya semua itu selalu punya something kayak pegangan, sehingga dia kalau makeup tuh jadi keren, bener nggak sih? Ya aku nggak tahu ya kalau di luaran sana kayak apa. Cuman menurut aku sendiri, apa yang menjadi pegangan dari seorang mua itu selain skill, ya doa. Selain skillnya dia yang emang ya praktek terus, jam terbang ditambah terus. Menurut aku sih emang didukung sama produk juga, sama tools juga gitu. Karena emang pasti ngaruh banget sih. Sedikit boleh deh ceritain suka dukanya. Karena kan kamu udah berapa tahun tadi?
Aku dari 2017. Oh, oke. Udah, oke 3 tahun lebih ya. Masih baru lah ya. Oke. Terus? Dari 2017 itu suka dukanya apa ya? Sukanya adalah ketemu orang banyak yang dari beraneka macam background. Oke. Either itu entah dari kliennya atau partner aku kerja ya gitu. Tapi di luar itu juga kayak banyak banget nambah wawasan baru gitu, karena ternyata setelah aku masuk jadi MUA bukan cuman make up only loh yang aku harus bisa Ternyata? gitu. Ternyata aku harus bisa paham juga, oke, kalau emang kebutuhannya photoshoot, harus seperti ini. Karena beda-beda ya? Oh, beda-beda mas gitu. Jadi kayak oh gitu, berarti aku harus tahu nih kalau let's say untuk photoshoot gitu. Ya udah, ini kebutuhannya mau di indoor, di outdoor. Kalau di indoor lightingnya gimana gitu, stylenya apa. Terus ternyata juga aku harus sedikit tidaknya mengerti lah ya yang namanya fashionnya atau yang Ini lain. duka atau sukanya yang barusan? Sukanya sih. Dukanya? Dukanya. Ada nggak sih yang sebel banget nih, gue udah, aduh mukanya berantakan, ribet banget nih, gitu atau apa? Dukanya lebih, ada 2 hal sih. Atau mungkin standby mulai jam 5 pagi nih kayak syuting gini kan? Oh, kalau itu sih emang Dia pengaruh masalah ya? ya pekerjaan juga kan gitu. Cuman dukanya itu lebih ke 2 hal. Apa tuh adalah? Yang pertama, kayak sometimes orang awam tuh nggak mengerti gitu loh. Kenapa tiap MUA itu punya set price list sekian, punya patokan harga servis sekian gitu, karena menganggap cuman make up, kayak kita hanya menempelkan gitu. Padahal di balik itu ada art. Ada artnya gitu. Jadi sometimes iya yang apa ya, belum semua orang tuh menganggap kita MUI itu dari sisi artnya. Sama kayak aku ya, dikirain orang gampang bacot di depan kamera begini. Enggak juga. Oke, anyway, balik lagi ke Liza ya. Iya. Suka duka udah gitu kan. Sekarang the most challenging thing. Nah, during melakukan MUI ya, apa? The most challenging thing, dan menurut aku bisa dibilang ada duka-dukanya dikit lah ya. Pasti, for sure. Itu adalah once ketika ketemu klien yang dia pengennya something, info kita misalnya konsepnya itu aku pengen yang makeupnya bold, tapi ternyata pada hari H itu ternyata yang dia maksud itu bukan bold, tapi makeup soft gitu. Jadi pengkategorian mereka itu yang sebenarnya apa ya, miswording kali ya gitu ya. Tapi menginfokan ke kita kayak gitu tanpa ada memberikan referensi. Jadi kayak itu PR ya jadinya. Jadinya kerjanya 2 kali kan mas gitu. Jadi yang harusnya dalam let's say 1 jam itu udah bisa kelar, complexion segala macamnya sesuai. Dia maunya bold, yang smoky eyes, yang glam, full glam. Ternyata menurut dia itu boldnya itu hanya pakai lipstick merah. Iya, get it. Iya kan, gitu. Jadi get it. kayak, berarti kan udah harus main di mata yang terlalu mencolok, gitu kan. Jadi kayak, gimana nih imbanginnya? Challenge-nya di situ kan. Gimana mengkomunikasikan mengisi klien yang tadinya salah nih sebenarnya bukan kata-katanya itu, istilahnya bukan itu. Iya, kebayang sih kalau kita harus menyelesaikan itu. Lucunya adalah aku pernah waktu awal aku banyak photoshoot yearbook, buku tahunan sekolah. Buku tabungan nggak pernah ya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Iya. Ada semua. Terus? Itu kalau itu lucu banget mas. Apalagi kalau dilihat kan ini kliennya ini adalah anak muda ya, SMA, which is yang mungkin lebih tahu tren segala macam. Iya dong, harusnya iya dong. Nggak taunya dia tuh minta yang, Kak, aku minta yang soft ya. Kita bikinlah yang soft, sesoft itu tanpa bulu mata, kayak cuman coklat-coklat sederhana, gitu looknya, seger-seger doang gitu kan, biar nggak pucet. Nggak taunya setelah udah kelar, dia ngomong, udah yang kayak gini Kak, boleh ulang nggak? Wah, PR sih. Ya udah yang kayak gimana? Nggak taunya guys. Dan itu mengulang. Itu
itu bold makeup yang smoky. Dan kamu harus diam lagi untuk memikirkan next step kamu untuk mengulang itu semua. Ya kalau dari soft ke bold kan masih lebih. Ya tinggal nambahin ya. Tinggal nambahin Tapi kalau kan. dari bold Tapi ke soft. bold ke soft itu juga kayak oke. Oke. Agak-agak. Baiklah. Iya. Gitu. Jadi, Oke. wow. Sedikit aja tentang apa nih? Kamu bilangnya apa? Toolsnya ya, makeupnya itu. Ada nggak sih ini spesifik brand yang harus kamu pakai di stage kamu saat ini gitu? Maksudku sebetulnya karena itu in the name of art, sebetulnya kamu bisa melakukan apapun dengan merek apapun gitu sebetulnya. Atau bagaimana? Kalau menurut aku pribadi sih kayak gitu. Jadi kayak itu balik lagi ke Harusnya skillnya nggak usah milih dong, nggak usah milih gitu ya. Balik lagi ke skillnya. Cuman ya memang nggak dipungkirin beberapa brand yang high end kategorinya yang premium memang punya kualitas yang ya worth the money lah kayak gitu. Tapi memang saat ini memang aku lebih banyak menggunakan produk-produk high end karena memang kebutuhan ke klien aku juga yang lebih brand oriented. Aku maunya pakai ini. Gitu. Satu bulan bisa habis berapa? Sorry, aku potong. Tergantung sih ya mas, range-nya itu macam-macam banget. Boleh sebutin aja, nggak usah ngomong brandnya, cuman kamu habis berapa sih sebulannya? Kalau untuk foundation, itu minimal banget 800 ke atas, minimal. Satu foundation only. Satu foundation only. Foundation aja ya Pak? Jujur ya, Rumius gua kira 800.000 itu means like a whole package. No, which is like just one product. Ini satu foundation 800.000, kan you imagine that? Oke. Memang beauty skin ya ternyata ya? Oke. Lumayan sih. Oke. Belum lagi ininya ya, maksudnya kayak, apalagi sekarang pandemi ya. Pandemi pas banget ya, aku pengen nanya itu. Terus? Saat pandemi gini kan orang-orang lebih concern dong, apalagi mereka yang kita make upin nggak mungkin mereka pakai masker kan mas. Jadi kayak paling akunya yang nambahin masker, aku pakai masker medis, pakai face shield gitu. Terus tools-toolsnya itu sih, jadi harus membeli tools lagi, ekstra lagi. Ya, karena pasti ada beberapa orang, apalagi kalau di stage tertentu kan mereka, aku nggak mau nih brushnya bekas orang lain gitu ya. Itu sih lebih ke hygiene. Sebelumnya sih emang aku memikirkan ke arah situ juga. Cuman mungkin sekarang tambahannya ada yang namanya pakai sinar ultraviolet. Lasernya jadi tahu anak bayi kan mas? Kalau mau minum tempat makannya itu harus disterilin di box gitu kan. Nah jadi sekarang itu jadi kemudahan semua. Jadi kayaknya yang punya tokonya atau apa berkembang tuh marketnya ke para MUA kita. Buat Rumis yang ternyata mungkin pengen ngikutin jejaknya seorang Liza nih gitu kan, dan dia karena kan aku lihat juga nih kayak tren di TikTok banyak banget tuh yang dia bikin kayak apa sih istilahnya beauty video ya, beauty video lah apa itu. Ada nggak sih any suggestion for them gitu, maksudnya gimana harus memulai, apakah memang harus dengan brand tertentu atau misalnya cukup dengan tabungan niat and then sama satu kuas misalnya gitu, I don't know. Kalau misalnya itu lebih ke modalnya kan ya, berarti modal apa sih yang dibutuhin seorang CMUA? Kalau maybe I will simplify for you, maksudku gini, semua orang bisa jadi mua nggak sih? Semua orang bisa jadi mua kalau dia mau belajar. Karena itu hal yang bisa dilatih, hal yang bisa dipelajari menurut aku pribadi. Share something dong buat teman-teman yang lagi dengerin sekarang. Misalnya kebetulan dia juga lagi pengen develop tentang mua ini. Kalau untuk teman-teman yang pengen banget belajar di dunia make up, itu peluangnya cukup banyak kok, dan nggak perlu takut dengan brand-brand tertentu yang harganya ya di atas 1 juta atau apa gitu untuk melengkapi kitnya. Tapi kamu bisa mulai dari apa yang kamu punya dulu, karena karena prinsip aku adalah nggak semua brand yang harga murah itu jelek, nggak. Tapi setiap brand itu punya keunggulannya masing-masing. Setiap produk itu punya keunggulannya masing-masing. Kalau kamu emang udah nemuin, ini celahnya, gunainnya tekniknya harus seperti ini. Kalau produk yang satunya lagi harus seperti ini. Jadi pembedaan itu yang namanya teknik itu sih yang harus dikuasain daripada si produknya dulu. Amazing sih, jujur gue ya. Amazing banget. Beberapa pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah
siapa MUA ya, sebenarnya MUA andalan deh yang kayak kamu tuh adore dia banget. Nasional siapa, kalau ada internasionalnya siapa? Yang pokoknya gue pengen banget deh kayak dia gitu. Gue tahu soalnya kayak ada Irwan Rian, siapa? Irwan Riyadi. Terus siapa lagi sih? Banyak sih. Ada nggak sih? Tapi kamu tuh kalau gue ngikutin jalurnya dia deh gitu, ada nggak? Kalau untuk spesifik banget sih enggak ya, karena emang tren makeupnya juga berkembang banget gitu. Dan antara kemauan aku dan kemauan pasarku sendiri pun kadang berbeda gitu. Jadi lebih menyesuaikan aja sih nyari balance ya. Oh sekarang itu lagi misalnya tren alis-alis serat ala-ala Thailand gitu. Tapi ternyata kan klien aku nggak semua mukanya maaf-maaf oriental gitu kan. Jadi nggak mungkin dong aku plek-plekan banget gitu. Lebih ke arah sana gitu. Jadi aku tuh tipe makeup yang juga lebih menyesuaikan sih Mas. Jadi inspirasi bisa datang dari mana aja. Wow, great. Dia amannya nih. Iya. Dan aku suka banget nonton salah satu series. Menurut aku dibandingkan satu mua spesifik nih, kalau aku boleh kasih rekomendasi kalian nonton series di Netflix. Kalau di Netflix namanya Glow Up, itu bener-bener kayak Master Chef tapi versi mua. Gitu. Jadi kontes jadi profesional mua. Dan itu mereka dibahas tekniknya abis-abisan. That's it. Thank you Liza. Last but not least, mungkin kamu bisa langsung kasih tahu account IG kamu kalau mungkin teman-teman di luar sana pengen belajar ke kamu, atau mungkin ternyata ada calon klien. Silakan kemana? Kalau mau lihat portofolio aku bisa cek di Instagram aja @makeupbyliza_adilah. LIZAADILAH. Nice. That's it for today. Thank you banget Liza for coming. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe Rumi Entertainment, khususnya di Bikin Kamu Cakep. Gotta go, love you, peace, and see ya. Those doors, I'm a fool for your love.